Apakah hari ini merupakan hari terakhir bagi seorang Hasto Kristianto yang adalah Sekjen PDI Perjuangan itu berkumpul bersama keluarganya? Atau apakah hari ini merupakan hari terakhir untuk seorang Hasto Kristianto sebagai Sekjen PDI Perjuangan itu? Ya, Senin 13 Januari 2025, Hasto Kristianto ditemani dengan kader-kader dari PDIP maupun dari para kuasa hukumnya datang ke KPK setelah beberapa waktu yang lalu Hasto Kristianto mangkir terhadap pemanggilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi ini. Mari kita simak terlebih dahulu video berikut ini. Hasto duluan, Pak. Hasto depan. Hasto depan aja, Pak. Hasto depan. Hasto dada, Hasto. Hasto atas, Hasto. Hasto, Hasto. Hasto atas, Hasto. Hasto dada, Hasto. Ya, makasih, Hasto. Pelan-pelan, Mas. Sehat-sehat. Kan habis lari. Hasto siap, Hasto. Ayo mundur ya, mundur ya. Mundur. Kasih jalan sambil mundur, mundur, Pak. Ngomong dulu, Pak ya. Nanti kita, Bang. Oke, ayo, mundur semua. Mundur dulu, kasih jalan. Apa yang ngomong ini? Negara ini benar-benar harus bertanggung jawab atas semua kejahatan dan pembunuhan di negara. Jadi, kami sangat berharap kepada negara untuk bisa hadir memastikan hak kami yang selama ini diambil oleh sendiri. Agar kembali dengan cara yang baik. Kami datang ke KPK untuk memenuhi seluruh kewajiban saya sebagai warga negara Republik Indonesia yang taat hukum dan sepenuhnya menjunjung supremasi hukum yang berkeadilan. Saya akan memberikan keterangan dengan sebaik-baiknya, namun sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, bahwa saya juga memiliki suatu hak untuk melakukan pra-peradilan. Sehingga pada kesempatan ini penasihat hukum kami juga akan memberikan surat kepada pimpinan KPK. Terima kasih atas seluruh perhatiannya pada pagi hari ini, didampingi oleh seluruh penasihat hukum. Kami datang ke KPK untuk memenuhi seluruh kewajiban saya sebagai warga negara Republik Indonesia yang taat hukum dan sepenuhnya menjunjung supremasi hukum yang berkeadilan. Saya akan memberikan keterangan dengan sebaik-baiknya, namun sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, bahwa saya juga memiliki suatu hak untuk melakukan pra-peradilan. Sehingga pada kesempatan ini penasihat hukum kami juga akan memberikan surat kepada pimpinan KPK berkaitan dengan proses pra-peradilan tersebut. Apakah surat yang kami sampaikan tersebut nantinya berkaitan dengan pemeriksaan saya akan tetap dilanjutkan, atau pimpinan KPK mengambil suatu kebijakan untuk mengikuti seluruh proses pra-peradilan? Kami serahkan hal tersebut kepada pimpinan KPK, karena kami percaya bahwa mekanisme dan prosedur hukum akan ditempuh dengan sebaik-baiknya dengan prinsip-prinsip asas praduga tak bersalah. Kemudian
berkaitan dengan apa yang terjadi terhadap kasus saya, sepenuhnya baik secara formal maupun material kami telah siap. Sejak awal ketika menjadi Sekretaris Jenderal DPPD Perjuangan atas penugasan dari Ibu Megawati Soekarno Putri, kami berjuang di dalam menegakkan seluruh amanat konstitusi, memperjuangkan nilai-nilai demokrasi, sistem meritokrasi, dan memperjuangkan hukum yang berkeadilan, serta prinsip-prinsip bekerjanya kedaulatan rakyat. Sehingga terhadap seluruh risiko-risiko perjuangan dengan nilai-nilai tadi, tentu sekiranya membawa suatu konsekuensi khusus, kami diajarkan oleh Bung Karno, oleh Ibu Mega, bahwa perjuangan memerlukan suatu pengorbanan terhadap cita-cita. Itulah yang diajarkan kepada kami, sehingga hadir dengan penuh tanggung jawab dan siap mengikuti seluruh proses hukum. Tentu saja setelah para penasihat hukum kami menyerahkan surat kepada pimpinan KPK, kami menunggu tindak lanjutnya, dan nanti percayalah kami akan memberikan keterangan pers yang sebaik-baiknya kepada saudara-saudara sekalian. Kami mohon doanya dan kami menghimbau kepada seluruh simpatisan, anggota, dan kader partai untuk tetap tenang. Ini adalah suatu perjuangan yang sejak lama kita lakukan dan kita tetap kokoh di dalam prinsip-prinsip dan keyakinan politik, karena PDI Perjuangan adalah partai yang berkarakter banteng. Terima kasih. Merdeka! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan di season pertama terkait dengan pernyataan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Dalam cuplikan video tadi ada suara yang berisik, yakni para demonstran. Saya menduga para demonstran ini adalah orang-orang dari Hasto Kristianto atau orang-orang PDI Perjuangan yang sedang menyerukan aksi mereka di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Saya hanya berharap bahwa sebagai kader partai, sebagai public figure, berilah contoh yang baik kepada kami masyarakat Indonesia. Itu saja harapan dari kami rakyat jelata, dari kami yang bong cilik, dari kami yang orang-orang kecil. Berilah contoh yang baik kepada kami masyarakat Indonesia. Karena saya merasa risih ketika mendengar ada aksi unjuk rasa di saat detik-detik kedatangan Hasto Kristianto ke gedung KPK. Katanya Hasto Kristianto adalah warga negara yang baik, warga negara yang taat hukum. Lalu kenapa mesti ada aksi unjuk rasa? Apakah ketika ada aksi unjuk rasa, lantas Komisi Pemberantasan Korupsi akan takut dengan aksi unjuk rasa kalian? Mari gunakan logika akal sehat. Sekali lagi, saya sebagai rakyat jelata hanya mau katakan bahwa berilah contoh-contoh yang baik kalau memang Anda pingin partai politik Anda tetap eksis di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Karena sebagai partai politik, yang Anda butuhkan itu adalah rakyat. Tanpa rakyat, tidak mungkin ada partai politik. Pada poin yang kedua, apakah hari ini, di tanggal 13 Januari 2025 ini,
merupakan hari terakhir untuk seorang Hasto Kristianto bisa bertemu dengan keluarga tercintanya, bisa bertemu dengan kader-kader partai politiknya, atau bisa bertemu dengan ketua umumnya, Ibu Megawati Soekarno Putri. Ataukah dengan kata lain, apakah hari ini setelah pemeriksaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi itu, seorang Hasto Kristianto akan langsung ditahan? Itu adalah pertanyaan buat kita semua. Ketika kita menyimak pernyataan dari Hasto Kristianto, ada hal menarik ketika dia menyamakan dirinya dengan perjuangan Bapak Soekarno. Bagi saya secara pribadi, Presiden pertama Insinyur Soekarno itu, dia berjuang untuk memerdekakan bangsa dan negara ini, untuk menegakkan keadilan dan kebenaran di bangsa ini. Berbeda dengan Hasto Kristianto, yang dalam hal ini dia berjuang untuk seorang Harun Masiku. Dia berjuang untuk kepentingan partai politiknya, bukan mengatasnamakan rakyat Indonesia. Apakah akan ada rakyat Indonesia yang mengakui bahwa perjuangan Hasto Kristianto ini sama seperti halnya dengan Bung Karno kala itu? Bagi saya secara pribadi, bagaikan langit dan bumi. Tidak ada korelasinya sama sekali. Pemirsa, mari kita kawal terus kasus ini, agar kita bisa mengetahui tentang nilai-nilai kebenaran, tentang nilai-nilai keadilan yang ada di Republik Indonesia ini. Terlebih khusus, saya secara pribadi sampai saat ini pun, kenapa saya masih terus mengikuti perkembangan dari kasusnya Hasto Kristianto ini? Saya ingin mendengarkan secara langsung pembuktian dari seorang Hasto Kristianto terhadap omongannya kepada media, bahwa dia punya bukti, dia punya informasi, dia punya video dan lain sebagainya tentang kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh elit-elit penguasa, oleh orang-orang penting yang ada di Republik ini. Kalau seorang Hasto Kristianto bisa membongkarkan semua itu, bisa mempublikasikan semuanya itu kepada masyarakat Indonesia, maka saya sangat yakin dan percaya hal yang dilakukan oleh seorang Hasto Kristianto kali ini, bila itu dia mampu untuk membuktikan kepada masyarakat Indonesia, elektabilitas dari PDI Perjuangan pasti akan melonjak. Tetapi begitu pun sebaliknya, jika itu semua hanyalah omong kosong dari seorang Hasto Kristianto tentang video, tentang informasi, tentang pembuktian-pembuktian kepada para pelaku koruptor yang ada di bangsa ini, maka elektabilitas dari PDI Perjuangan pasti langsung auto anjlok. Ini menjadi alasan buat saya secara pribadi kenapa sampai hari ini saya masih terus mengikuti perkembangan dari kasusnya Hasto Kristianto yang adalah Sekjen PDI Perjuangan ini. Mari kita simak lagi pernyataan dari kuasa hukumnya Hasto Kristianto. Inilah cuplikan video selengkapnya. DPP PDIP Romita Lapesi akan memberikan pernyataan. Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto hadir di gedung KPK diperiksa sebagai tersangka. Bahwa komitmen yang sudah berulang kali Mas Hasto sampaikan akan bersedia hadir mengikuti semua proses yang ada. Hari ini beliau menunjukkan itu, dan juga kami berterima kasih kepada rekan-rekan media yang sudah ikut mengawal proses ini. Bahwa kita ketahui ya, dari awal
proses ini yang kami sampaikan nuansanya penuh dengan nuansa politik. Dan tentunya kami akan mengikuti proses yang ada dulu ini, Mas Hasto. Perkembangannya seperti apa, kami akan sampaikan kepada rekan-rekan media. Prinsipnya adalah kami taat terhadap hukum, hormat kepada hukum, dan kooperatif. Di segala sesuatunya mohon bersabar kawan-kawan, nanti kita akan update pemeriksaan. Yang mendampingi Mas Hasto Kristianto adalah Pak Magdir Ismail, karena hanya diperbolehkan satu orang saja yang ikut mendampingi. Perlu diketahui oleh rekan-rekan, oleh publik bahwa ada 1.000 pengacara yang mendampingi Mas Hasto dari berbagai organisasi advokat dan juga dari Badan Bantuan Hukum Advokasi dan Rakyat PDI Perjuangan se-Indonesia. Jadi nanti kita akan update terus kawan-kawan. Terima kasih untuk kerjasamanya. Bang Roni tadi sempat kerja ada juga nggak Bang Roni? Bahwa juga Mas Hasto dengan tim kuasa hukum untuk memperkuat pemeriksaan nanti atau Perlu diketahui teman-teman bahwa yang pertama, Mas Hasto Kristianto ini bukan penyelenggara negara. Yang kedua, dalam kasus Harun Masiku ini, apa yang dituduhkan kepada Mas Hasto Kristianto ini sudah diuji di persidangan melalui perkara Wahyu dan Tio yang sudah ingkrah dan juga perkara Saiful. Di dalam persidangan yang sudah diuji sampai tingkat kasasi, tidak ada satu bukti pun yang mengaitkan Mas Hasto dengan Harun Masiku. Di fakta persidangan sudah sangat jelas sudah bahwa uang itu dari Harun Masiku. Seharusnya kita menghormati putusan pengadilan yang sudah ingkrah, dan itu harus kita hargai bersama yang sudah diputuskan oleh hakim. Karena di pengadilan lah tempat kita menguji benar tidak atau fakta-fakta terkait dengan sesuatu kasus tertentu. Dan yang kedua perlu diketahui oleh kawan-kawan bahwa kami menggunakan hak hukum kami untuk mengajukan pra-peradilan. Yang Jumat kemarin kami sudah daftar dan yang akan disidangkan tanggal 21 hari Selasa. Dan kita mohon kepada penyidik KPK untuk dapat memberikan kesempatan kepada kami menggunakan hak hukum kami agar kami bisa menguji sah tidaknya status tersangka dari Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto. Bang, sempat ke rumah Bu Mega nggak tadi sebelum ke KPK? Dan ada pesan khusus nggak? Kami tadi kumpul di DPP PDI Perjuangan, ya. PDI Perjuangan dalam hal ini sudah berkomitmen bahwa kami taat terhadap hukum, kami taat terhadap konstitusi, dan kami akan memperjuangkan keadilan melalui jalur hukum. Berarti Bu Mega nanti bakal kesini Pak? Tidak ada yang disampaikan seperti itu. Oke, ada lagi? Dari Bu Mega Ada lagi? Bang, Ada lagi? Kan hari ini dibawakan 50 kuasa hukum ya, dan Bang Roni pernah bilang ada 1.000 kuasa hukum yang diambil. Karena kalau 1.000 mobilnya nggak cukup. Baik. Langkah hukum apa yang diambil? Ya, Ditahan nanti. langkah hukum kita belum bicara ke situ. Tentunya tadi kita sudah sampaikan di awal bahwa kita mengajukan pra-peradilan. Kita minta agar diberikan waktu agar kita bisa uji sah tidaknya status tersangka dari Mas Hasto Kristianto. Oke guys, itu adalah cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa terkait dengan pernyataan dari kuasa hukumnya Hasto Kristianto. Menarik di sini ketika kita mendengar pernyataan dari kuasa hukumnya yang mengatakan bahwa penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka dalam kasus korupsi dari Harun Masiku ini ada unsur politik di dalamnya. Ini hal yang menarik. Karena bagi saya secara rakyat jelata, kalau memang benar bahwa ada unsur politik di dalamnya, ayo dong, tolong itu dibuktikan.
kebenaran yang sesungguhnya itu seperti apa. Itu saja yang kami rakyat Indonesia nantikan. Kalau memang benar bahwa penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka ada unsur politik di dalamnya, tolong tunjukkan kebenaran kepada kami masyarakat Indonesia. Itu yang kami harapkan. Jangan hanya habis di omon-omon. Jangan hanya banyak nyinyirnya. Tetapi pembuktian tentang kebenaran itu tidak pernah dilakukan. Saya hanya mau ingatkan bahwa hari ini kita hidup di era digital. Ada begitu banyak jutaan orang yang saat ini mungkin sedang mengikuti perkembangan dari kasusnya Hasto Kristianto ini. Ada begitu banyak mata, banyak pikiran, banyak narasi, banyak spekulasi, banyak statement kepada Hasto Kristianto ketika seorang sekjen PDIP ini ditetapkan sebagai tersangka. Narasi-narasi yang dibangun oleh Hasto Kristianto maupun dari para kuasa hukumnya Hasto Kristianto ini sesungguhnya yang dinanti-nantikan oleh masyarakat Indonesia hari ini adalah pembuktian, adalah kebenaran. Itu yang dinanti-nantikan. Karena ada dua penilaian di sini. Pertama, apakah narasi itu adalah sesuai dengan realitanya, sesuai dengan faktanya, ataukah narasi itu memang sengaja diproduksi untuk memperlambat kasus ini, atau untuk merekayasa kasus ini, atau untuk memanipulasi kasus ini. Artinya bahwa akan ada kebohongan yang tercipta di dalamnya jika semua kata-kata itu tidak dapat dibukti nyatakan kepada kita, masyarakat Indonesia. Saya masih ingat dalam cuplikan video saya sebelumnya, di mana di situ seorang pengamat politik yang bernama Bang Adi Praitno, beliau ini dengan tegas mengatakan bahwa apapun yang dikatakan oleh seorang Hasto Kristianto tentang bukti dokumen, tentang bukti informasi, tentang video dan lain sebagainya itu, yang dinantikan oleh publik, yang dinantikan oleh masyarakat Indonesia hari ini adalah pembuktian. Mampukah seorang Hasto Kristianto membuktikan segala omongannya itu kepada kita masyarakat Indonesia? Ataukah itu semua hanya habis di omon-omon? Mampukah kuasa hukum dari Hasto Kristianto yang mengatakan bahwa penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka dalam kasus korupsi Harun Masiku ini adalah ada unsur politik di dalamnya? Kalau itu semua bisa dibukti nyatakan, bisa ditunjukkan kebenarannya, bisa dipublikasikan kepada masyarakat Indonesia, sekali lagi saya tegaskan bahwa elektabilitas dari PDI Perjuangan pasti langsung meroket. Tetapi kalau semua omongan itu adalah kebohongan, sangat disayangkan. Nasib PDI Perjuangan pasti semakin hari akan semakin anjlok. Semakin hari pasti tidak lagi dihormati. Semakin hari pasti rasa kepercayaan dari masyarakat Indonesia itu semakin hilang, semakin sirna. Apalagi PDI Perjuangan seringkali kita dengar dengan istilah partainya wong cilik. Semoga saja apa yang dikatakan oleh Hasto Kristianto maupun dari kuasa hukumnya bisa dibukti nyatakan kepada kami masyarakat Indonesia yang saat ini masih terus mengikuti perkembangan dari kasusnya Pak Hasto Kristianto itu. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara.
Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Mari kita suarakan terus tentang kebenaran dan tegakkan keadilan di negara kesatuan Republik Indonesia ini.